sosialisasinya atau apa namanya mungkin komunitasnya beda atau bagaimana itu yang sehingga membuat nggak bisa berjalan? Jatuhnya ke IO yang tidak mengerti sih. Bagaimana? Jatuhnya event itu ke IO yang tidak mengerti. Sebenarnya IO itu punya pengetahuan yang pertama itu untuk lokal dulu ya. Dia nggak usah berpikir ke yang internasional atau nasional dulu. Misalnya kayak rumah gini nih, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh pegang HP selama 5 bulan, nggak boleh keluar, merokok juga dibatasi. Biasanya 1 hari itu hanya 3 batang. Itu rasanya bagaimana tuh kayak begitu? Kayak di penjara kan? Lebih daripada penjara. Sakau-sakau gitu berarti kan? Wah, hancur lah. Di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tokoh yang mungkin inspirasi bagi kita, bagi anak-anak muda di Timika. Kita langsung aja ke beliau. Halo, selamat. Bagaimana kabar? Baik ya. Oke, silakan kenalkan diri ya. Oke, saya DJ Andi JRX, Ketua PDJI Pemda Papua Tengah. Oke. Saya biasa harus panggil siapa nih? Andi atau siapa? Andi aja bang. Oke. Kita mau bincang-bincang, tanya-tanya nih. Artinya pengen tahu tentang Andi ini kan seorang DJ. Teman-teman. Jadi dia ini memang DJ di Timika. Makanya kita kepengen bicara, ngobrol banyak tentang DJ. Menurut Andi bagaimana? Ciptakanlah dulu pertama kali masuk ke dunia DJ gimana nih? Pertama kali itu saya awalnya kuliah di Jogja. Jadi di Timika itu dulu sebelum saya kuliah ya, saya itu terlibat di grup dance, pernah jadi dancer juga, pernah nge-rap juga. Jadi setiap kita manggung itu nggak ada DJ yang ngiringi kita gitu. Oh gitu. Jadi pas saya sampai ke Jogja, buat cari-cari uang sampingan nih, buat pulang kuliah ngapain gitu. Apakah saya harus ikut kursus drum atau kursus gitar biar bisa main di kafe gitu, buat cari-cari cekeran. Sorry, kan? Dulu sekolah di kampus di mana di Jogja? Di Respati, Unrio, Jakarta. Dulu ngambil apa, jurusan apa? Keperawatan. Wah, perawatan jadi DJ nih bagaimana? Tapi aneh juga, bukan apa ya? Mungkin ngelihat kondisi situasi pada saat itu karena memang mungkin suka band, suka apa. Tapi kenapa suka band, suka entertain, kenapa ngambil keperawatan? Ini gimana ini ceritanya? Itu dulu di Timika kan ada SPK. SPK. Jadi anak-anak kompleks itu semua teman-teman sekolah SMA juga sih, SMP juga sih sebenarnya. Lulus SMP langsung masuk ke situ. Jadi mereka ajak, ayo sudah sama-sama. Oh, langsung berangkat. Nah, jadi langsung daftar SPK, tembus. Setelah SPK mengabdi nih, jadi perawat. Berapa tahun itu? 6 tahun saya mengabdi. Mengabdi di Jogja atau? Di Timika. Oh, di Timika. Puskesmas RSUD dulu, RSUD Timika, kemudian pindah ke Puskesmas Limau Asri. Itu sekitar tahun berapa nih? Dari tahun 2010 sampai 2016 ya, 15 kalau nggak salah. Itu 5 tahun ya? Iya, 15. Sekitar 5 tahun setelah sekolah di SPK. Sekolah apa itu? SPK itu apa singkatannya? Sekolah Perawat Kesehatan. Sekolah Perawat Dulu Kesehatan. kan belum ada akbar bang. SPK 5 tahun mengabdi, kembali ke Timika. Iya. Terus tiba-tiba menjadi DJ ini bagaimana ini ceritanya? Jadi itu pulang kampus itu gabut di kos. Sebenarnya. Oh berarti dari Timika balik lagi ke Jogja? Enggak, dari Timika itu kuliah, langsung kuliah ke Jogja. Enggak balik-balik gitu. Oh di situ. Nah, jadi lihat-lihat teman-teman, saya juga pernah mengalami bahwa kalau manggung itu hip hop itu sebenarnya ada DJ, tapi nggak ada DJ. Ya sudah, ngobrol-ngobrol sama anak-anak kos, di mana sih sekolah DJ gitu. Kenapa abang mau jadi DJ katanya? Nggak mau jadi DJ aja, mau biar pulang ke Timika besok-besok ada event saya bisa temani teman-teman main gitu. Jadi ada inspirasi di situ karena ada opportunity nih ya, ada kesempatan nih kayaknya. Tapi memang basicnya kan pasti punya seni dong, nggak mungkin nggak? Artinya pada saat sekolah keperawatan
ada urusan dengan entertain atau enggak sama sekali, atau memang sudah fokus di SPK aja kayak gitu sampai kerja? Enggak, pas di SPK sampai kerja itu masih ngedance saya. Oh gitu ya? Iya, masih Artinya ngedance. di panggung-panggung gitu. Iya, masih manggung. Sama teman-teman. Oh gitu ya. Terus akhirnya jadi DJ itu kan butuh alat, butuh apa segala Iya. macam, tuh gimana dapatnya? Jadi kursus dulu, ikut kursus DJ Di mana itu? di Jogja. Apa namanya kursusnya? Fade Out. Fade Out Full DJ School. Kemudian setelah dari Fade Out, saya training job. Setelah training job, saya ikut privat kelas lagi. Kan ada kelas-kelasnya itu. Berapa tahun itu total? Jadi saya basic kelas itu saya 5 bulan. 5 bulan terus? Kemudian masuk privat kelas saya 3 bulan. Setelah privat kelas saya kerja jadi DJ residen. Setelah jadi residen saya ambil battle class. Jadi biar ikut kompetisi Itu battle di semua terjadi di Jogja. di Jogja semua. Jadi habis kursus begitu langsung dapat job. Atau Langsung bagaimana? dapat job. Gimana pertama dapat job pertama kali itu gimana? Dapat job pertama kali itu ikut komunitas. Oh gitu ya. Jadi ikut komunitas DJ Jogja United. Kemudian di situ kenal-kenal teman, bergaul. Mereka bilang ayo kita kasih jadwal main. Jadi pertama ngejam dulu. Ada yang lihat dari kafe, owner kafe nonton, diajaklah untuk jadi presiden. Jadi ada perform dulu ya pada saat itu. DJ ngejam itu kayak gimana? Ngejam Kalau itu, kita tahu orang musik ngejam itu adanya cabutan juga kita main. Gitu. Kalau DJ bagaimana? jadi kita nongkrong di kafe, di situ teman kita yang kerja, kita cuma ngejam aja, main aja gitu, Oh gitu ya. sekedar hiburan. Langsung main gitu, coba-coba alat segala Iya, macam. coba-coba alat, iya. Tapi kalau misalnya ketika di sekolah itu kan pasti diajarkan kursus itu ya, diajarkan dengan alat segala macam. Iya. Ketika alat yang kita pelajari dengan yang di panggung pada saat itu set bagaimana? Sama nggak atau ada kesulitan? Kalau di Jogja sendiri alatnya dari alat memang alat jadul ya, alat lama sampai alat yang terbaru. Jadi kita belajar semua alat gitu. Jadi Semua dari dipelajari ya. turntable yang piringan hitam itu sampai di tipe si DJ. Jadi, iya. Nah kalau Andi ini spesialisnya apa nih? Yang turntable atau yang jadul atau yang sekarang atau gimana? Saya bisa semua Pak. Bisa semua, Karena sudah untuk di tingkatan DJ saya sudah ada di level 2. Di itu ada battle level class kan. Oh gitu ya. Level-level begitu didapat dari mana? Sekolah Bang. Dari sekolah. Nah, jadi misalnya yang abang sering lihat yang DJ yang tampil di klub, berarti itu DJ yang memahami tentang basic kelas saja. Jadi mereka mainnya dari deck A ke deck B, kemudian deck B ke deck A dalam kurun waktu misalnya 30 sampai 45 menit. Oh, gitu. Jadi cuma ganti-ganti lagu aja. Beda sama DJ yang battle itu kan mainnya skill. Jadi 7-15 menit itu full skill semua. Ada tingkatannya apa sih? DJ battle, DJ apa lagi? Untuk kayak dunia DJ kayak begitu. DJ sendiri ada terbagi berapa bagian Bang. Ada DJ club, DJ festival, kemudian DJ bedroom. Apa bedroom? Iya. Ada 3 macam. Apa? Iya. Jadi DJ untuk yang basic kelas itu yang pada umumnya ya, DJ umumnya, DJ level 1 itu pada umumnya main di klub. Jadi, Oh gitu ya. mereka belum bisa ke tahap yang kompetisi karena itu butuh belajar lagi, butuh sekolah lagi. Untuk terus level tertinggi apa ini dari DJ ini? Level tertinggi level 2. Level 2 ya. Iya. Apa itu yang untuk klub atau apa? Untuk DJ battle. Battle ya. Iya. Bagaimana sih DJ battle itu, maksudnya ada 2 DJ kompetisi atau bagaimana? Iya, ikut kompetisi sih untuk itu. Jadi kita bisa 2 alat dan 2 DJ di atas panggung. Satu alat satu DJ juga bisa, tergantung kategori battle-nya battle apa. Battle mega mix, mix club atau battle skill. Jadi battle-nya juga tuh ada jenis-jenisnya battle. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Iya. sobat-sobat ini
tingkatan DJ itu ternyata ada macam-macam. Mungkin nanti kalau misalnya mau lebih dalam, mau kursus atau bisa kan? Bisa bang. Nah, jadi kalau teman-teman Timika nih mau kursus ke Bro Andi nih, bisa nanti dihubungi aja ya. Tapi kita pengen tahu nih, istilahnya kita kan sekilas, kalau misalnya DJ itu kan seniman. Iya. Kira-kira menurut Andi inspirasinya siapa? Atau musisi mana kah? Atau DJ siapa kah yang jadi patokan untuk mulai berkembang itu? Saya untuk inspirasi sebenarnya tidak ada DJ yang sampai terkenal banget. Oh gitu ya? Inspirasi saya itu malahan guru saya. Oh guru yang di Jogja? Iya. Siapa itu? Christian Robert. Oh, Christian Robert ya. Nah, nanti coba kita Google ya, Christian Robert ya. Terus jadi inspirasinya apa dari seorang Christian Robert ini? Untuk yang saya DJ ya, saya bisa menilai cara bermain DJ itu seperti apa. Kalau ini DJ yang bagus, saya tahu mainnya bagus. Ini DJ yang benar, bagaimana? Saya tahu mainnya yang benar bagaimana. Oh, gitu. Jadi, bahwa saya menilai guru saya dia main sempurna sih untuk dari skillnya, mixingnya sempurna. Mungkin dia menyesuaikan energi yang ada di klub tersebut, dia matching sekali gitu ya. Benar. Jadi pemahaman seperti itu tuh memang dilihat dari pengalaman mungkin. Ya, siap. Kondisi apa kalau menyebut audiens kah? Yang di audiensnya bagaimana nih? Kalau kita sebut crowd itu. Apa itu? Crowd. Oh crowd ya. Crowdnya bagaimana? Oh ini waktunya naik nih, waktunya turun nih. Kayaknya. Atau bisa apa namanya? Mengatur ritme itu atau bagaimana? Iya betul bang. Saatnya crowd harus turun atau bagaimana? Sebenarnya DJ itu musiknya pakai jam bang. Jadi misalnya mainnya sore itu harus musik apa gitu kan? Misalnya mainnya udah orang, misalnya ya bang, maaf, untuk di klub sendiri orang belum mabuk itu musiknya gimana, orang menuju ke mabuk itu musiknya gimana, orang udah mabuk itu harus musik. Jadi beda-beda genre sebenarnya. Artinya BPM-nya ya, beat per menitnya, kecepatannya beat itu ya mungkin. Iya. Kalau orang masih awal, ketika baru apa namanya crowd baru ada, itu biasanya lebih cenderung apa? Lebih lambat gitu. Atau lebih jadi itu ada genrenya bang. Biasa kalau di awal itu mainnya house, musik house, progressive house, atau R&B hip hop yang lebih soft, yang musik yang banyak vokal biar orang itu masih nyanyi dulu gitu. Jadi belum joget ini, belum jamnya joget. Lebih ke musik yang lebih slow gitu. Oh kalau dari slow mulai naik ke langsung. Itu kira-kira berapa BPM, berapa 60 kah, 80 kah, 70? Kalau R&B sendiri acak bang BPM-nya. Mulai dari 60 itu sampai 108 R&B. 108. Nah, R&B hip hop kalau masuk R&B party dia di 125 sampai 138. 138 itu cepat. Tapi kalau untuk keras R&B itu masih pelan itu bang. Masih pelan ya? Ya beda sama kalau main masuk ke IDM, masuk ke jungle dance, Indo bounce, itu udah. Banyak banget ya istilahnya ya. Apalagi kan musik zaman dulu ya, mungkin zamannya abang dulu di game kan di. Saya ini masih muda loh. Jadi itu ada musik funkot, breakbeat itu lebih kencang lagi. Gitu. Jadi dulu saya waktu di Jakarta, jadi teman-teman yang DJ itu ada gini. Ini misalnya nih, saya minta yang kayak gini beatnya. Itu kalau selatan, Jakarta Selatan beda dengan Jakarta Timur itu memang beda ya. Jadi beat-beatnya berbeda ya. Jadi masing-masing, misalnya kami di Papua nih, kami nge-DJ nggak bisa bawa musik dari Indonesia Barat semua main di sini. Oh gitu ya? Kenapa ya? Jadi bedanya? Di Papua kita memang bisa kita main musik yang lagi hits di Indonesia Barat atau yang dikeluarkan DJ remixer dunia, tapi harus diimbangi dengan lagu-lagu daerah di sini. Iya. Karena kalau kita terlalu internasional, crowd kita nggak ngerti nih apa yang kita main. Kan? Jadi have-nya itu nggak dapat. Jadi memang harus mengerti itu ya. Jadi kita misalnya main lagu-lagu yang lagi hits di Indonesia Barat, lagu-lagu DJ, lagu-lagu Barat, lagu-lagu dunia, tapi kita kembali lagi istilahnya ke disco tanah. Biasa orang di Indonesia Timur bilang kan
disco tanah, musik disco tanah nih yang ada viral di TikTok. Gitu. Disco tanah. Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua yang diremix lagi untuk bisa main DJ. Jadi remix lagu timur. Iya. Beat-beatnya berarti disesuaikan itu. Tapi sama kecepatan mulai awal sampai naik itu sama. Sama, kalau untuk BPM kita bisa atur sendiri Bang di alat DJ. Jadi misalnya sebelah BPM-nya 130, yang sebelah 126 kita bisa kasih 130 bisa biar sama. Bisa sampai. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau DJ itu dia pakai satu perangkat yang memang harus dia kuasai ya dari awal. Iya Bang, benar. Tapi kalau misalnya bisa tiba-tiba nih, tolong dong DJ ini nih, langsung harus bisa semua alat. Harus bisa Bang. Begitu ya? Harus bisa. Ada pada basicnya apa aja sih sebenarnya dari? Itu sebenarnya udah dari kalau yang ikut sekolah DJ ya. Yang ikut sekolah DJ materinya masuk ke situ. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana cara main DJ, kita belajar tentang equipment. Ini untuk pelajari alat. Jadi ini tombol ini satu-satu itu. Kita tahu. Tombol ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa. Jadi semua tipe alat DJ itu pada umumnya tombolnya fungsinya sama. Cuma tipe alatnya beda, posisi tombolnya itu beda. Berbeda ya? Iya. Tapi dia jadi kalau udah paham, pas lihat alat, udah tahu nih. Jadi delay. Iya. Apa aja sih tombol-tombol di situ? Yang paling harus ditahu itu Q play itu aja. Q artinya apa? Berhenti sejenak atau? Iya, berhenti, stop. Baru play langsung. Baru play. Terus bagaimana tuh? Kadang kan dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Itu diputar-putar kayak gini tuh apa tuh tujuannya? Kalau muter-muter kayak gini berarti itu efek atau cuma apa? Enggak, itu sebenarnya menyamakan tempo. Namanya speed hunting itu. Tapi kalau yang dikesek-kesek baru bunyi, cek-cek. Itu namanya scratching. Scratching mengikuti tempo yang sudah ada. Iya Bang. Atau menyamarkan tempo untuk pindah juga bisa ya? Sebenarnya scratching itu membuat nada Bang. Jadi misalnya rapper lagi nyanyi, kita iringin rapper. Jadi di sela-sela mereka nyanyi itu kita hiasi dengan scratching. Dikasih masuk. Iya. Tapi tetap di playback dia jalan terus ya. Iya. Oke. Jadi begitu teman-teman, banyak sekali hal yang kita mungkin dunia DJ ini banyak tingkatannya, ada level-level tertentu, bahkan mungkin bagaimana mengetahui psikologis crowd ini ya. Jadi ini lagi asik apa enggak nih? Lagi santai apa udah mulai mabok? Jadi memang di dunia DJ itu nggak lepas dari hal seperti itu ya. Kondisi normal, kondisi mulai setengah tipsi-tipsi, kondisi mabuk berat. Itu memang ada? Ada Bang. Memang gitu ya? Memang kita harus DJ itu harus diajarkan harus ngerti crowd. Kalau nggak ngerti crowd, kita nggak bisa bawa mereka ini. Bisa bawa crowd ini, istilahnya bisa bawa mereka sampai dapat feel part itu seperti apa. Jadi harus kita mengerti. Jadi kalau misalnya Bro Andi nih lagi nge-DJ, nah ini orang sudah mulai nih harus apa? Lihatnya dari mana? Insting kah, intuisi kah atau apa? Insting ya. Insting ya. Insting. Contohnya apa nih? Kira-kira nih misalnya kayak begitu kayak gimana nih? Ngelihat orang, oh ini waktunya nih saya kasih beat lebih keras nih. Itu ngeliat dari mana? Lihat jam dulu, lihat ramunya tamu masuk itu jam berapa, ramenya jam berapa. Kemudian misalnya udah jam 12 nih, tamu udah rame. Udah pesan minum itu dari jam 11, udah 1 jam mereka minum. Kelihatan dari kita option ya. pantau ini. Di jam setengah 1 atau jam 1 itu sudah harus joget. Oh sudah mulai ini. Sudah harus joget. Jam 1, jam 2, jam 3 udah mulai joget. Mau masuk jam 4 itu harus suruh duduk. Suruh tuh. Maksudnya kalau suruh duduk gimana? Suruh duduk jadi kita main musik juga semakin turun gitu. Oh diturunkan lagi. Jadi untuk pulang. Kalau mau kencang terus nggak pulang-pulang tamunya nanti. Jadi di situ ya kita bisa lihat orang mabuk apa segala macam dari situ ya, kita pelajari. Bro, di dalam begituan ada nggak orang yang pakai misalnya pakai sabu kayak apa yang lain untuk dia bisa goyang? Sekarang logikanya nih, orang kuat untuk dance atau crowd itu dance berapa lama? 1 jam paling kan udah teler. Kenapa mereka bisa kuat-kuat sampai jam 4 tuh? Bagaimana pakai obat kah atau bagaimana? Kalau di daerah Jawa sih pernah Bang, saya mengalami hal kalau gitu. saya tahu yang dari teman-teman memang begitu. Gitu. Tapi kalau di daerah Timika sendiri saya belum ketemu yang begitu. Iya. Kebanyakan ngejob di mana nih Bro Andi?
Saya untuk residen ya kerja tetap nggak ada sekarang, belum ada. Masih terima job event aja. Kebanyakan dapat job saya di luar, Pak. Di luar ya? Di mana? Di luar Timika. Banyaknya Jayapura, kemudian di Jawa. Di Jawa ya? Kalau di Jawa di mana? Di Jakarta atau Jawa Barat atau Jawa Tengah ya? Atau Jogjanya? Di Jogja, Pak. Oh, Jogja, Bali. Karena memang komunitasnya di sana ya? Saya lebih banyak main di Jogja, di Bali. Bali? Iya, Bali. Oh, Bali juga ya? Kalau di Timika? Di Timika untuk sekarang job-job event festival aja, Pak. Oh, festival ya? Ya, festival. Tapi ada Kemudian sekarang masih ngejam-ngejam juga di kafe teman. Oh, gitu ya? Kafe kecil aja kan, tapi di situ disediain alat DJ. Jadi bisa untuk menyalurkan hobi di situ lah. Ya, di samping itu tetap mengasah ini loh. Soalnya kalau nggak main juga, kalau DJ misalnya sebulan aja kita nggak main, nanti mainnya itu rasa Kaku ya? bukan kaku, Bang. Jadi feel untuk ganti lagu itu misalnya kita mixing harus lagu itu dikawinin ya, Bang. Harus memang nyatu lagunya. Harus jadi mixing lah ya, jadi mixing. nanti kita mainnya hanya lagu di depan mata yang kita masukin, terus kita mixing, nggak enak jadi. Jadi feel-nya nggak dapat Nggak dapat, Bang. Karena ada jeda-jeda. Iya. Bro, ini soal apa namanya kehidupan DJ. Ini kan orang melihatnya, wah ini pasti ini perempuan nih apa segala macam. Itu memang dekat dengan begituan kan? Menurut Bro Andi gimana tuh? Kalau dulu sih iya, Bang. Tapi kalau untuk lari ke sekarang, DJ sudah adanya organisasi PDJI, Persatuan Disc Jockey Indonesia itu udah menghancurkan stigma itu, pandangan negatif terhadap DJ. Misalnya DJ itu identik dengan alkohol, DJ itu identik sama drugs, DJ itu identik dengan wanita, talent DJ itu misalnya yang cewek ya, Bang, identik dengan harus seksi, ya kan? Sebenarnya sudah tidak kayak gitu, Bang. Jadi stigma itu sudah ada organisasi yang mengorganisir ya. Iya. Tapi bukannya dari dunia seperti itu malah DJ seksi itu menjadi penarik utama juga kan? Iya, sebenarnya gitu. Ya, mereka begitu kan, sebenarnya itu pasarnya memang seperti itu kan. Sebenarnya kalau mau cepat untuk cewek ya dapat pasar ya harus seksi. Seksi, pakai baju seksi. Itu jadi ini ya toh. Iya. Itu kan kita semua udah tahu. Maksudnya bukan hal yang apa namanya? DJ juga identik dengan alkohol, drugs. Sebenarnya udah tidak. Saya sendiri nggak alkohol, Bang. Nggak, maksudnya waktu Andi misalnya lagi nge-DJ nih, dalam kondisi sadar atau tipsi-tipsi lah atau bagaimana? Saya untuk udah 5 tahun nih ya, hampir 6 tahun itu main DJ udah sadar, Bang. Oh, gitu. Udah nggak kena ya. Jadi nggak kena. Kalau dulu emang alkohol juga, tapi 5 tahun terakhir ini saya sudah berhenti. Jadi makanya orang pada heran gitu, Bang. Ditawarin minum nggak mau, jadi minumnya cuma air putih aja. Kenapa bisa begitu tiba-tiba? Apa kesadaran sendiri atau harus begini supaya sehat atau bagaimana? Awalnya saya sakit dulu, Bang, asam lambung. Dari asam lambung itu berhenti. Ya sudah, alhamdulillah nih sudah lepas dari alkohol, jadi jangan lagi ke situ gitu. Oh gitu. tapi bisa tetap apa namanya, intuisinya tetap bisa berjalan ya tanpa alkohol ya. Awalnya itu ganjil, Bang. Jadi awalnya itu harus minum dulu, fly dulu, baru feel-nya itu dapat main DJ. Tapi lama-lama udah biasa lah. Ya kan, tapi kan pasti ada stakan baru biasa minum, habis itu ini mau DJ dalam kondisi sadar, ini ada gak pede juga pasti kan? Iya. Beberapa waktu iya. ya. Pasti kan seperti itu, karena biasanya kita pakai ini. Oh gitu ya. Kalau misalnya di Timika ini, kira-kira untuk komunitas DJ masih bisa hidup mereka di sini, dalam artian job-job atau apa segala macam? Iya, masih kita bisa dapat. Berjalan, cuman ya itu, Bang. Yang pertama tidak ada job untuk kita. Jadi misalnya gini, ada event ini dari pemerintah atau dari instansi pemerintah mana saja, kantor apa saja yang buat event, kadang tidak melibatkan DJ gitu. Misalnya kemarin ya ada event itu sempat viral juga, kita sempat
bertengkar juga di sosial media, di Facebook. Ada event di situ bikin lomba hip hop. Hip hop itu sebenarnya bang identik sama beatbox, DJ, dancer. Oh gitu ya. Beatbox ini elemen yang paling penting dalam DJ ini elemen yang paling penting dalam hip hop. Karena DJ yang memutar musik, baru dancer, rapper bisa perform. bisa perform. Seharusnya seperti itu bang. Tapi Jadi ketika orang rapper nyanyi terus di belakangnya nggak ada apa-apa, nggak ada DJ, wah ini yang mandu mereka main ini siapa sebenarnya? Sebenarnya elemen yang paling penting dalam hip hop itu DJ. Gitu. Jadi yang mengiringi rapper atau dancer itu harus DJ kan. Gitu ya. Tapi di Timika tidak terjadi seperti itu. Kalau itu sendiri ada dalam materi DJ School bang. Kalau saya ngajar, saya masukin materi itu. Jadi DJ, kelas DJ seperti ini masuk untuk seperti ini. Jadi udah ada kelas-kelasnya memang. Jadi nggak sembarang DJ juga yang iringi rapper atau iringi artis. Oh gitu ya. Ada kelasnya juga, ada sekolahnya juga tuh bang. Nggak sembarang DJ juga. Tapi kalau Bro Andi bisa apa namanya? Iya bang. Saya udah sampai ke level itu saya. Sudah. Iya bang. Jadi nggak yang spek seperti itu ya? Iya bang. Itu beda lagi nih speknya. Iya. Kemudian misalnya mereka panggil artis hip hop dari luar, rapper dari luar, terus diputar -1 atau beat itu di komputer atau laptop di operator, terus rappernya nyanyi di atas panggung, artisnya nyanyi, wah kadang saya menonton nggak asik, nggak dapat gitu. Karena kenapa harus pakai DJ? Ngapain panggil penyanyi rapper atau artis dari luar terus putar -1 di komputer, dia nyanyi, mending saya nonton dia di YouTube aja lebih menarik. Ya sama dengan begini lah, misalnya sekarang nyanyi bandnya -1, ya kan nggak asik. Tapi kalau kelihatan ada playernya, ada instrumen. Harus ada playernya bang. Ya. Nah, itu benar juga sih. Kalau artinya panggung lebih hidup kan? Iya, panggung harus hidup. Artinya juga terjadi kolaborasi, tapi nggak pernah dicoba artinya kolaborasi itu di Timika nggak pernah dibuat kan sih banyak rapper toh. Sebenarnya begini bang, jadi sudah beberapa kali contoh untuk saya buat di Timika. Saya pernah bikin event budget sendiri, kemudian minta bantuan ke THM, tempat-tempat hiburan malam, saya kasih proposal, kasih saya duit, terus saya bikin event. Itulah untuk mencontohi bahwa hip hop itu seperti ini loh. Tapi dari situ sampai sekarang zong. Jadi setiap event nggak ada. Kenapa itunya? Apa sosialisasinya atau apa namanya mungkin komunitasnya beda atau bagaimana itu yang sehingga membuat nggak bisa berjalan? Jatuhnya ke IO yang tidak mengerti sih. Bagaimana? Jatuhnya event itu ke IO yang tidak mengerti. Oh gitu ya. Jadi mereka tidak paham. Tidak paham. Harusnya mungkin IO itu idealnya dibuat dari siapa? Atau dari DJ sendiri atau dari? Sebenarnya IO itu punya pengetahuan yang pertama itu untuk lokal dulu ya. Dia nggak usah berpikir ke yang internasional atau nasional dulu. Dia pikirnya yang lokal dulu. Jadi saya mau bikin event ini nih, ada anak komunitas ini nggak di Timika? Saya mau bikin event hip hop ini, ada komunitas hip hop nggak di Timika? Panggil, ya kan? Diajak diskusi bareng. Saya bikin event ini, jadi apa yang diperlukan ini? Hip hop itu elemennya apa aja di dalam? Jadi biar dipahami, oh hip hop itu ada beberapa elemen, jadi hip hop itu identik sama harus ada DJ. Jadi kelihatan lucu. Ya. Misalnya gini, saya sendiri dari Jayapura event hip hop saya selalu berangkat ke sana. Lucu aja kalau di Timika nih event hip hop nggak pernah saya berdiri di atas panggung. Saya malah dapat event yang perform tunggal, party gitu, bukan hip hop. Jadi teman-teman hip hop di Timika nih, teman-teman rap harusnya kapan nih nyoba harusnya kolaborasi antara DJ sama rapper atau sama teman-teman R&B ya, dancer itu harusnya suatu saat harus buat nih, jadi gabung supaya ada kolaborasi bersama kan, satu event apa mungkin bisa di ini kan ya teman-teman hip hop, teman-teman DJ, teman-teman rap atau apa segala macam. Kayaknya penting juga tuh harus ada acara ini di Timika ya. Betul, Bang. Supaya saling menghidupi ya kan. Benar bang. Terus kalau untuk di Timika sendiri sampai sekarang masa di hotel-hotel nggak ada DJ? Maksudnya nggak ada acara-acara itu? Nggak ada. Terus apa acaranya di hotel di sini?
yang menurut Bro Andi tahu? Masih apa band akustik. Oh gitu ya? Kalau misalnya begini bang, bukan saya ini ya, tapi saya kan dari luar ini bang. Saya sekolah di luar, saya kerja juga di kafe, di klub di luar. Saya lihat di luar itu untuk misalnya kita akustikan ngeband itu udah sampai misalnya 2 jam aja gitu. Setelah itu harus pure DJ. Apalagi di Bali kan udah nggak ada sama sekali ngeband. Jadi pure DJ semua. Bro Andi, paling lama DJ berapa jam itu? Saya kalau main di Bali 3 jam bang. 3 jam, mulai Karena nggak ada sama sekali band. Di sini kan band DJ kan selang-seling kan. Kalau di Bali saya tuh mainnya 3 jam. Full. Nggak ada DJ memang. Dari mereka open musik itu jam 11 Resident main. Nanti saya dapat jadwal di jam 1, saya main bisa sampai jam 3. Sampai jam 3, jam 4 ya? Ya. Buset, panjang ya itu. Iya. Jadi mulai mereka slow. Oh, jadi orang-orang mulai naik itu jam 12 gitu ya. Jadi memang sudah di ini kan ya. Sudah tahu tuh, crowd-nya udah tahu mereka. Oh, ada DJ ini gitu. Dalam satu event biasanya misalnya satu set kayak begitu ya. Berapa DJ biasanya? Atau tunggal untuk satu panggung itu DJ satu cukup atau gimana? Kalau tempatnya yang pure DJ nggak ada band ya kita 3 sampai 4 orang. Oh gitu ya, gantian. Jam mulai jam berapa? Biasa jam 11 bang. 11. Berarti 1 jam pagi. Iya, 1 jam. Jadi paling lama 1 jam sebenarnya mainnya DJ itu paling lama 1 jam 1 orang, paling sedikit 30 menit. Bro Andi, di nama panggungnya siapa? Andi JRX. Andi JRX. JRX artinya? JRX itu jaring bang. JRX bukannya jaring? Iya jaring. Jadi dulu masih SMP, SMA itu masih ngeband dulu SMP. Teman saya tuh dulu ngeband sama jaring situ SID. Dari kamarnya itu kamarku itu posternya semua. Jadi teman-teman pada panggil jaring. Jadi nama panggilan keseharian. Jadi itu yang saya pakai sampai sekarang. Jadi jaring harus minta ini ya, royalty. Namanya dipakai. Tapi artinya memang orang sudah ngerti lah Andi JRX. Iya, Andi JRX. Sampai sekarang kan kalau teman-teman main, teman-teman dekat masih panggilnya itu JRX. Jadi nggak panggil nama Andi, jadi JRX posisi. Style utamanya Andi nih dalam nge-DJ itu style utamanya yang pengen dibentuk seperti apa nih? Kan harus ada karakter. Oh ini kalau DJ ini kayak begini, DJ kalau saya harus kayak begini dong. Punya style itu nggak? Punya bang. Apa ya stylenya? Gimana jelasinnya? Kalau ciri khas main itu mungkin saya identik sama backspin, scratching. Karena saya jarang main efek yang muter-muter itu. Saya lebih ke skill. Oh gitu ya. Artinya efek muter-muter itu apa? Potensio kiri kanan. Flanger, ego. Saya jarang ke situ bang. Kalau saya itu langsung ke skill. Jadi perform mungkin dalam kurun waktu 45 menit ada 3 jenis skill yang saya main di situ. Jangan terlalu banyak juga, ntar kotor musiknya. Gitu ya. Kalau efek-efek kan penting juga. Halo, dimainkan dong. Jadi kalau misalnya di Jawa nih kan kita mainnya ganti-gantian. Jadi teman yang setelah saya nanti biasa di luar dulu nih. Dengarin, oh Andi sudah main. Dia tahu kalau itu saya sudah main. Karena ada ciri khas yang saya buat. Apa nih cirinya kalau misalnya di apa scratching? Iya, jadi cara main saya, cara susun lagu saya itu mereka tahu banget. Oh ini berarti Andi. Sudah tahu. Jadi orang sudah tahu ya ini. Style saya, beda lah bang. Kalau abang DJ abang bisa tahu ini, bisa ngerasakan. Oh berarti DJ ini yang main. Tapi biasanya ada nggak pada saat DJ fans kayak apa? Wah sampai dia kejar-kejar itu kan pasti ada cerita-cerita lucu nggak? Coba cerita itu. Ada. Barang-barang macam begitu ini menarik ini. Jadi kalau itu dijawab pernah. Di Jawa pernah, jadi saya main itu di salah satu klub ya, VIP klub juga di Jogja. Dan serinya itu sampai panjat ke booth DJ itu. Panjat ke atas, pas turun jadi masalah itu. Masalahnya apa ini? Masalah bagaimana maksudnya? Ditarik saya ditarik. Tarik ke bawah. Sedangkan
Di situ juga kan ada cewek saya juga ikut. Itu artinya yang narik cewek kan? Iya. Nggak mungkin laki. Kalau di sini pernah dikejar dari dalam klub itu sampai keluar ke halaman, jatuh-jatuh saya cewek itu. Ditarikin sama Karena di sini kan punya aturan beda sama kita di Jawa ya. Kalau klub di sini punya aturan bahwa kami entertain DJ nggak boleh dekat sama yang LC yang kerja di klub. Karena itu kan aset perusahaan. Oh gitu ya. Iya. Ya, misalnya Jadi kan kalau namanya penggemar mau bagaimana lagi? iya, cuman nggak menikmati nggak pada saat itu? nggak bisa menghindar bang. Ya, menikmati berarti. Bahaya ini. Jadi artinya memang kondisi itu kan ada ya. Iya, Terus bagaimana cewek kau punya cewek protes kan? Ya sebenarnya Atau sampai banting-bantingan habis itu? enggak, dia mengerti sih. Enggak ya? Cuma cekcok biasa aja kan ngerti. Jadi DJ itu sebenarnya gini, identik sama selalu dikelilingi sama bidadari gitu. Kalau bahasa sombongnya DJ sih begitu bang, sebenarnya. Jadi dikelilingi sama banyak cewek. Kenapa menurut Andi kenapa kok mereka begitu bisa sampai ngefans sampai merasa seperti itu? Kenapa? Gak tahu juga bang sebenarnya. Tapi menurut yang saya tanya-tanya ya, sama anak murid saya juga saya sering tanya kenapa mau jadi DJ. Katanya DJ itu keren. Saya bilang keren di mananya? Mainnya kan cuma pencet-pencet aja. Ya kan? Lagunya udah ada yang bikin, remixer bikin, kemudian kita tinggal mainin. Sampai ada ampun DJ kan berarti kan buset ini mereka terikat sekali dengan DJ kayak gitu. Mungkin apa tuh? main ada sambil joget, jadi kelihatan keren gitu. Kelaran sebenarnya biasa aja sebenarnya. Lalu begitu sering dong terjadi. Sering. Setiap bukan hari, saya aja, banyak teman-teman kayak gitu. Atau pas apa namanya ada fans yang wah ini DJ lagi main di mana ngikut, ada nggak gitu? Ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Ini bahaya. Jadi kalau ya kalau misalnya saya ada event di sini pasti di Instagram main di mana Kak? Iya nanti kita ke sana gitu. Ada banyak masih punya crowd lah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bro, biasanya di dunia di klub apa segala macam itu ada begini. Mereka para crowd kalau disebutnya apa? Karena crowd begitu ya. Mereka kan harus pakai obat nih supaya bisa bertahan sampai lama dia goyang seperti itu. Benar. Sekarang kalau kita pikir logikanya nggak mungkin. Iya kan? Iya. Pasti deh mereka pakai kuat sekali. Itu memang sudah biasa begitu itu. Kalau di daerah di Jawa ya, di Jawa, Jakarta, di Bali, saya ketemu yang kayak gitu. Ya, rata-rata. Tapi kalau di Timika belum pernah ketemu. Kebanyakan ketemunya yang alkohol aja. Minum aja ya? Iya, minum aja. Untuk yang ngedrugs baru masuk ke klub atau pakai di dalam belum pernah. Kalau di Jawa pernah bang. Jadi ada private party. Saya dipakai untuk private party itu, jadi tertutup ini. Ya. Di gedung, di dalam ruangan yang tertutup, dipasang sound system, dikasih DJ. Pernah seperti itu, dapat. Jadi partinya itu dipenuhi dengan drugs. Pernah, tapi nggak ada. Sering dong diganggu-ganggu apa segala macam pada saat di DJ itu. Dulu pernah terjun ke situ saya bang. Dulu. Tapi setelah itu saya ikut rehabilitasi. Saya berobat rehabilitasi 5 bulan 2 minggu di RS Gracia Jogja, alhamdulillah sembuh. Ikut obat program, sampai sekarang sembuh saya, terlepas. Rehabilitasi berarti kau pakai obat dong? Saya ya. Jadi sempat ya. Jadi sabu, obat-obatan pakai. Artinya Ganja pakai saya dulu. Ngelepasnya kan susah banget tuh kalau susah banget. Masa sekarang tidak sama sekali, tidak tersentuh sama sekali? Iya. Jadi awalnya tuh memang nggak bisa tidur kalau pas lepas itu, malamnya itu kecemasan itu timbul. Tapi di rehabilitasi itu kita diajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan, bagaimana cara mengatasi di saat keinginan mau pakai itu datang. Jadi ada obat programnya tiap malam kan. Misalnya saya pas masuk
berarti saya punya dokter sendiri, psikiater sendiri. Jadi punya pribadi gitu di dalam. Jadi tiap pagi itu kita ketemu dokter sama psikiater untuk atasi gangguan. Selama berapa lama itu? Saya 5 bulan 2 minggu bang. Tapi 5 bulan udah beres ya? Beres sama sekali. Terus misalnya kayak rumah gini nih, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh pegang HP selama 5 bulan, nggak boleh keluar, merokok juga dibatasi. Biasanya 1 hari itu hanya 3 batang. Itu rasanya bagaimana tuh kayak begitu? Kayak di penjara kan? Lebih daripada penjara. Sakau-sakau gitu berarti kan? Wah hancur bang, hancur. Nggak sampai kayak sakau demam-demam, cuma cemas aja bang. Gitu ya? Cemas, kadang emosi tidak terkontrol gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah terlepas sudah. Syukur ya. Sampai alkohol juga udah terlepas. Kapan itu mulai lepas dari itu semua? Setahun, 2 tahun ada? 2019 bang. Oh, pas ya. Pas COVID berarti? Iya bang. Pas berarti, COVID langsung di... awal tahun 2019. Jadi saya berobatnya di RSJ Gracia Jogja Jalan Kaliurang. Bisa kalau ini bisa nanti dicek sana pasti ada nama saya. Oh iya. Sampai sekarang berarti masih sering dong ke Jogja? Kadang liburan di sana. Berarti daerah dekat-dekat ini ya, kampus UGM ya? Enggak ya, Kaliurang ya? Kaliurang berarti naik Kaliurang naik ke atas, UGM ke atas lagi lurus. Perempatan lurus lagi ke atas. Bro, kalau misalnya sekarang menurut Bro Andi nih, di Timika gimana perkembangannya DJ ini? Apa mati, stagnan, nggak ada pergerakan atau apa ya? Bagaimana? Jadi bang awal kesini ya, awal ke Timika saya. Berarti kehilangan job nggak karu-karuan ketika ke Timika? Tahun 2021 saya kesini, yang saya dapat hanya DJ long trip. Long trip itu bang, DJ dari Pulau Jawa, DJ dari Sumatera, DJ dari Sulawesi, atau DJ dari mana aja lah yang dikontrak dengan jangka waktu 3-6 bulan kerja di salah satu klub di Timika. Setelah kontrak mereka pulang. Oh gitu ya. Nah, untuk lokal sendiri nggak ada sih, tapi yang senior DJ lama yang udah jadi manajer, yang udah fokus ke operasional, manajer klub. Jadi untuk fokus ke DJ lagi tuh udah enggak. Jadi mereka main itu hanya menghibur diri aja sebenarnya. Kayak kangen main baru mereka main. Jadi kayak ini, kayak parsialan maksudnya. Dia cuma nggak menjadi kehidupan dia. Iya. Jadi saya di Jogja juga mengajar ya. Saya bukan di Timika aja ngajar DJ. Saya juga saya ngajar di Night Beat ini. Night Beat Battle of DJ. Ini di mana? Di Jogja. Jogja. Jadi saya ngajar di sana, pas sampai di Timika saya buka Night Beat juga di sini, izin sama guru saya. Di mana nih kantornya ini? Apa namanya tempat? Ini di Bantul, di Blok O. Kalau di Timika? Pas di Perumahan Angkatan Udara. Oh, daerah situ. Nah, daerah situ. Kalau di Timika di mana? Di Sempan, di rumah saya nih, saya. Ya. Tapi sekarang udah mulai karena anak-anak tertarik atau bagaimana? Sekarang murid saya 42 orang bang, jumlah. Udah ada yang long trip ke luar negeri juga. Ada di pokoknya di daerah masih di Asia sih. Ada di Malaysia, ada di Singapura apa Myanmar. Terus untuk di Bali ada, Labuan Bajo, di Jakarta ada, di Jogja apalagi banyak. Yang masih stay di Timika juga ada. Jadi masih tetap istilahnya Andi ini hidup memang dari DJ. Iya bang. Jadi kalau misalnya di sini job DJ kurang, tapi masih ada apa namanya? Iya, masih ada DJ kan. Jadi masih tetap berjalan ya. Sementara sekarang yang lagi proses belajar 2 orang cewek. Oh gitu. Yang satunya malah masih di bawah umur bang. Oh, gitu. Masih 16 tahun. Jadi belum bisa sentuh dunia malam sama sekali tuh. Wah, iya. Dia harus belajar dunia malam ya bahaya. Kalau di Jogja ada murid saya bang, masih SD. Iya gitu ya? Iya. Tapi dia bakat 11 tahun. Itu diperlukan bakat nggak sih? Sebenarnya atau enggak bakat juga atau insting atau apa? Yang lebih sebenarnya yang paling gampang kalau memang dia suka dengar musik aja. Karena DJ kan kita belajar tentang hitungan, ketukan. 2 itu aja. Kalau ngerti ketukan cepat itu. Cepat ya. Apalagi kalau misalnya dia ngerti main drum, baru belajar DJ, cepat sekali. Memang sudah tahu beat lah itu. Iya. Memang harusnya dia tahu beat. Bro, biasanya kalau paling ketika lagi perform nih, apa tingkat kesulitan yang paling utama? Misalnya apa nih? Waduh, kondisi kayak gini saya susah atau bagaimana? Ada kondisi-kondisi tersebut nggak? Ada bang.
ketika misalnya main terus flash disk error. Gini ya, sering terjadi. Iya. Jadi tidak ada backup ya. Flash disk error. Cara Jadi itu mengatasinya gimana tuh kalau gitu? kadang lagunya tuh ulang aja di situ looping, terus nggak bisa sama sekali tukar lagu, ganti lagu. Jadi ada trik-triknya tersendiri untuk bisa mengatasi itu, cuman butuh waktu lagi. Jadi Nah sekarang sementara crowd masih Iya. tunggu, bagaimana? jadi lagunya cuma ngulang di situ aja di berapa detik yang lagi berjalan itu. Jadi dia ulang aja di situ, kemudian nanti saya ganti flash disk, cabut flash disk, kan ada 2 tempat flash. Masukin flash disk 1, cari BPM-nya lagi, baru ganti lagu lagi. Bisa ya dalam waktu bersamaan begitu? Jadi harus cepat, Pak. Tapi itu memang kalau buat saya tingkat yang sulit sih, karena susah-susah kita naikin crowd, terus crowd-nya tiba-tiba kacau, nanti naikin lagi. Naikinnya lagi ulang dari nol jadinya. Iya, Bang. Makanya misalnya gini, Bang. Saya selalu perhatiin DJ, bukannya saya anggap remeh, tapi ketika DJ ini, kalau kita di Jawa ya, Bang, itu memang diperhatiin sekali sama manajer. Ada manajer talent juga yang mengatur tentang entertain. Jadi ketika misalnya saya ngejob di tempat Abang, Abang ini DJ di satu cafe ini, saya ngejob di situ. Terus saya dimainkan pas crowd tinggi, terus lagu saya nggak dapat sama feel-nya. Itu 3-4 lagu diganti, Bang. Langsung ya? Langsung diganti, Bang. Artinya nggak bisa mempertahankan Nggak bisa. apa namanya atmosfer yang Tetap dibayar, tetap dikasih komplimen, tetap dilayani dengan baik, langsung gitu. tapi jadi penonton aja. Jadi mereka tiba-tiba Itu ganti. bagaimana perasaannya kalau begitu? Sakit, Bang. Tapi alhamdulillah nggak pernah saya dapat kayak gitu. Pastilah ya, sudah dipanggil tapi nggak perform nggak bagus di. Kadang nggak enaknya saya, misalnya saya manggil teman saya event di tempat saya, tapi dapatnya yang kayak gitu, terus manajer talent pas bilang ganti, nggak enak sama teman gitu. Ya perasaan. Perasaan Artinya sesama anak-anak profesi komunitas ya kan. Komunitas yang sama, kita harus bersaing dipaksa oleh keadaan. Lalu bagaimana tuh penyelesaiannya kayak begitu? Mereka ngerti sih, kalau profesional ngerti, karena masing-masing klub itu punya crowd tersendiri, punya musik tersendiri. Kalau kita di Jawa kayak gitu, cuma kalau di Papua belum dapat saya. Misalnya saya ke kafe di Jalan Budi Tomo, crowdnya R&B hip hop. Saya ke kafe di SP2, crowdnya IDM. Beda-beda, Pak. Itu harus bisa memahami. Harus bisa memahami. Beda klub, beda musiknya di sana. Jadi misalnya anak-anak satu komunitas ini lebih fokus ke IDM, mereka mainnya, kemudian main dapat di tempat saya R&B hip hop full, jadi pincang gitu. Jadi bisa main tapi crowdnya kurang dapat. Beda ya. Cara memahaminya ada sendiri ya berarti. Itu dari pengalaman. Dari materinya aja, keseringan kita main aja sebenarnya. Jadi mereka paham, oh berarti saya harus sering-sering ini main di sini gitu. Harus memahami kondisi yang sekarang. Tapi menurut Andi, untuk Timika dan sekitarnya ini, terutama Timika, kira-kira kansnya ada nggak untuk kemudian kehidupan para DJ di sini? Sekarang Andi memimpin sebuah komunitas. Apa namanya? Saya untuk komunitas umum se-Indonesia ya, PDJI, Persatuan Disc Jockey Indonesia. Saya ketua koordinator wilayah Papua Tengah. Kemudian saya punya manajemen sendiri naik beat, yang itu isinya cuma anak murid saya. Anggotanya 42 orang. Saya total kira-kira anggota di Papua nya berapa? Untuk DJ Papua Tengah sendiri yang baru masuk member baru di Timika. Kemarin kita gabung sama Jayapura, tapi karena Papua udah pisah sama Papua Tengah, jadi Jayapura berdiri sendiri. Ya, jadi Jayapura jadi PDJI Pemda Papua, Timika jadi Papua Tengah. Jadi kita. Berarti hitungannya di Papua Tengah sendiri. Iya, Papua Tengah sendiri. Ada berapa orang kira-kira di sini talent? Kami di sini tidak semua DJ lokal di sini bergabung ya ke dalam PDJI. Kenapa? Masing-masing masih memiliki ego masing-masing. Karena di PDJI itu kita punya aturan yang nggak boleh saling sliding job, standar budget manggung harus sama. Misalnya ada IO nih hubungi abang, abang kasih budget misalnya sekian, kan? Terus mereka hubungi satu teman lagi, terus teman ini nggak ada konfirmasi sama yang ini, dia kasih budget lebih rendah.
otomatis yang dipilih kan dia. Jadi kalau misalnya kita dalam organisasi satu dapat job langsung kasih tahu ke grup. Saya dapat job di sini nih, ada Iwo tawarin dengan saya kasih budget sekian. Jadi kalau ada orang lain ditawarin kasih budget yang sama. Istilahnya gini bang, kita sama-sama jual pinang, terserah nanti siapa yang datang membeli pinang. Jadi jangan sampai sliding job atau kasih budget lebih rendah untuk dapat job. Jadi ngerusak pasar lah. Ya gitu bang. Jadi pasarnya sudah ada segini. yang nggak bergabung kebanyakan gitu bang. Gitu. Tapi saya no problem, itu hak mereka, mau gabung monggo, nggak juga nggak apa-apa. Tapi usahanya Andi gimana tuh untuk menggabungkan semua paling nggak? Awalnya susah bang, karena ngumpulin watak-watak orang di Indonesia Timur, apalagi Papua ini susah. Susah ya. Susah bang, susah Dia diurus. punya ilmunya. Awas ya. Susah diurus bang. Lebih enak di Jawa ya. Iya. Cepat. Kalau di Jawa enak bang, satu komando. Kalau di sini, aduh. Mereka kalau yang anak-anak murid saya sendiri masih dengar-dengar. Kalau untuk yang dari luar, kadang disuruh briefing, kumpul, kita mau bikin apa nih, bikin event, atau bulan puasa, atau pasca, atau mau menjelang Natal kan, ada kegiatan yang kita buat, mungkin bulan puasa kita bagi takjil, atau mau pasca kita bagi-bagi sembako ke panti asuhan gitu. Jadi ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Itu dari uang, misalnya kita malam perform nih, jadi kita mau kegiatan minggu depan, jadi satu minggu ini ayo kita sawer-saweran gitu. Jadi pada ngejam, misalnya ada ngejam di kafe ini, di klub ini, dikasih saweran, dikumpul ke bendahara, kemudian depan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada organisasi, cuma belum berjalan dengan istilahnya 100% gitu ya. Ada event-event juga yang kita buat, event-event kecil aja, cuman untuk job, dapat job manggung di Timika itu, apalagi jadi residen ya, kerja. Jadi DJ misalnya dari klub sini nih, manggil DJ untuk DJ lokal main, nggak ada. Sebenarnya kita di Jawa, saya di Jogja, nggak terima sama sekali DJ dari luar. Itu memang aturan. Jadi residen itu pure DJ Jogja sendiri. Jadi mereka buka lapangan kerja untuk orang-orang yang di daerah mereka. Jadi misalnya DJ dari Jakarta nih datang mau kerja di sini, oh nggak bisa tuh, ditolak. Oh gitu ya, ada ide. Kalau kamu buka klub, buka bar atau buka kafe, pakai DJ lokal. Nggak tahu itu udah masuk perdanya Jogja atau saya nggak ngerti. Mereka ada proteksinya. Iya betul bang. Kalau untuk DJ lokal Timika sendiri, untuk jadi residen, tidak ada sama sekali. Bro, menurut Bro Andi, kira-kira apa nih kalau misalnya mau diberikan ke inspirasi ke teman-teman yang di sini yang kepingin jadi DJ di sini kan, apa tuh pesannya? Kan banyak hal negatif atau apa, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di viewer kita. Oke, buat teman-teman yang mau jadi DJ, saya mau pesan DJ itu untuk stigma negatif sudah tidak ada, sudah dihapus. Jadi DJ itu nggak identik sama klub malam, nggak identik sama drugs, nggak identik sama alkohol, nggak identik sama harus seksi. Karena perkembangan DJ ini sekarang, kita bisa nge-DJ di dalam kamar sambil live TikTok atau live di sosial media manapun, bisa cari duit dari situ. Kemudian ada event-event di luar, misalnya event anak di bawah umur, ulang tahun, event wedding party bisa. Jadi tidak identik sama klub malam dan stigma-stigma negatif tentang DJ. Jadi teman-teman yang di Timika, khususnya Timika lah ya, atau Papua pada umumnya, kalau mau jadi DJ banyak nih sebenarnya job yang bisa dilakukan, termasuk di sosial media atau mungkin reguleran di tempat masing-masing, atau bagaimana sistemnya sebenarnya sudah berubah, tidak seperti dia harus di hotel atau di klub gitu ya. Jadi udah banyak ya media yang udah banyak. Oke, saya pikir kita kalau misalnya mau teruskan nih dengan Bro Andi ini panjang lebar ini. Banyak cerita. Tapi kayaknya untuk kesempatan kali ini kita cukup dulu ya. Lain kali mungkin kita akan sambung dengan perkembangan yang mungkin sudah Bro Andi lakukan, termasuk harap-harapannya yang tadi mungkin bisa terwujud, sehingga satu juga bisa bergabung lah R&B atau rap dengan para DJ ini, mungkin bisa diwujudkan.
Jadi begitu aja teman-teman di podcast On the Street Salam Papua. Sampai ketemu di materi atau di acara yang lain. Sekali ini saya tutup dulu dengan selamat malam, Bung. Terima kasih, Bu Andi.